Oke, yuk kita coba mundur jauh ke belakang ke abad ke-12. Bayangkan sebuah masa di Asia Selatan yang penuh dengan gejolak, intrik, dan perubahan besar. Nah, di tengah panggung sejarah yang riuh ini, muncullah dua sosok yang luar biasa. Cerita mereka ini, walau terpisah lautan, berjalan secara paralel. Ini adalah sebuah kisah epik tentang ambisi, tentang keyakinan, dan tentang bagaimana dua visi yang sangat berbeda mencoba untuk membentuk ulang dunia mereka. Jadi, panggung kita ada di dua tempat. Di satu sisi, kita punya Sri Lanka, sebuah pulau indah yang sayangnya sedang terpecah belah, hancur oleh perang saudara antar kerajaan kecil. Nah, di seberangnya, di daratan India, ada sebuah kekaisaran yang sangat besar, Kekaisaran Chola, yang justru mulai goyah dan retak di mana-mana. Disinilah kedua tokoh kita akan muncul, seorang raja yang sangat praktis dan seorang menteri yang super revolusioner. Untuk benar-benar paham cerita mereka, kita akan bedah satu persatu. Kita mulai dari kondisi dunia mereka saat itu. Terus kita akan kenalan sama sang raja yang visinya luar biasa sampai dijuluki pembangun lautan. Lalu kita akan lihat bagaimana ia menyatukan keyakinan rakyatnya. Setelah itu kita beralih ke sang menteri dan revolusi kepercayaan yang dia gerakan. Dan yang paling penting, di akhir kita akan lihat betapa rapuhnya semua yang mereka bangun. Oke, kita mulai ya perjalanannya. Perhentian pertama kita, Sri Lanka. Jadi pulau ini tuh baru aja berhasil lepas dari cengkeraman Kekaisaran Chola yang kuat banget. Tapi ternyata merdeka nggak langsung berarti damai. Malah sebaliknya, pulau ini jadi terpecah belah. Para pewaris tahta dari Raja Pemberontak Vijayabahu malah saling sikut, saling serang, berebut kekuasaan, kacau balau. Di tengah kekacauan inilah muncul seorang pangeran muda. Namanya Parakramabahu. Dia melihat negerinya yang hancur lebur dan berpikir, nggak bisa begini terus. Baginya, memerintah secuil wilayah itu nggak cukup. Dia punya mimpi yang jauh lebih besar. Sebuah Sri Lanka yang utuh, bersatu, kuat, dan makmur di bawah satu mahkota. Dan tentu saja, mahkota itu harus jadi miliknya. Dan ambisinya ini bukan sekedar mimpi di siang bolong loh. Dengan strategi yang cerdik dan perang tanpa ampun. Bahkan kalau harus melawan saudara dan kerabatnya sendiri, Parakramabahu maju terus. Akhirnya, pada tahun 1153, ia berhasil melakukan sesuatu yang tadinya dianggap mustahil, menyatukan 3 kerajaan besar di Sri Lanka. Untuk pertama kalinya dalam berabad-abad, pulau itu berada di bawah satu penguasa. Nah, ini yang keren dari dia. Filosofi pemerintahannya bisa dirangkum dalam kutipan ini. Artinya apa? Sederhana, jangan ada yang sia-sia. Pragmatisme total. Baginya, kekuasaan itu bukan buat gagah-gagahan, tapi buat menyejahterakan rakyat. Dan dia nggak cuma ngomong, dia langsung bertindak. Tindakannya ini bakal mengubah wajah Sri Lanka untuk selamanya. Jadi, apa yang dia lakukan pertama kali setelah berkuasa? Bukan bangun istana megah atau monumen untuk dirinya sendiri. Bukan. Dia fokus ke infrastruktur paling vital, air. Dia langsung meluncurkan proyek raksasa, menghidupkan kembali jaringan irigasi kuno. Total ada 4.000 kanal yang dia bangun atau perbaiki. Ini adalah urat nadi kehidupan bagi sebuah pulau yang sering dilanda kekeringan. Skala ambisinya itu benar-benar gila. Gak cuma kanal, dia juga membangun dan memperbaiki 165 bendungan. Waduk-waduk yang dia buat itu ukurannya raksasa, saking besarnya sampai dijuluki lautan. Salah satu yang paling terkenal adalah Lautan Parakrama, sebuah danau buatan yang luar biasa luas. Hasilnya luar biasa. Proyek rekayasa air ini sukses mengubah dataran utara yang tadinya kering kerontang menjadi mangkuk nasi yang subur banget. Ancaman kelaparan pun berakhir. Oke, jadi Parakramabahu sudah berhasil menyatukan tanah dan mengamankan pangan rakyatnya. Tapi dia tahu pekerjaannya belum selesai. Ada satu lagi yang harus disatukan, jiwa bangsa itu sendiri. Parakrama ini cerdas banget. Dia sadar persatuan politik dan ekonomi itu nggak akan awet kalau pondasi spiritualnya rapuh. Waktu itu, kondisi Buddhisme di Sri Lanka itu sama berantakannya dengan kondisi politik sebelum dia datang. Terpecah belah, penuh persaingan, dan perdebatan tiada akhir. Jadi para biksu di sana itu terbagi jadi 3 faksi utama yang disebut Nikaya. Dan ini bukan cuma beda pendapat biasa ya, mereka ini saingan berat, terus-terusan berdebat soal doktrin, aturan, sampai pengaruh. Perpecahan ini benar-benar mengancam inti keyakinan seluruh bangsa. Melihat ini, Parakrama melakukan langkah yang sangat berani dan belum pernah ada sebelumnya. Pada tahun 1165, dia memanggil semua pemimpin dari ketiga faksi itu. Lalu, dia membubarkan semua ordo yang saling bersaing itu dan menyatakan dirinya sebagai kepala tertinggi agama. Jadi, dia bukan lagi cuma sekedar pelindung, tapi jadi penentu arah keyakinan.
Agama pun ia jadikan sebagai alat untuk mempersatukan negara. Oke, kita tinggalkan dulu Sri Lanka yang sedang dibangun ulang oleh para krama. Sekarang kita menyeberang lautan, ke India. Di sini situasinya kebalikannya. Kalau di Sri Lanka ada penyatuan, di India kekaisaran Chola yang perkasa justru sedang runtuh. Dari reruntuhannya muncullah kerajaan-kerajaan baru yang dipimpin raja-raja yang nggak kalah ambisius. Nah, di salah satu kerajaan baru ini, yang dipimpin Raja Bijala II, ada seorang pemuda jenius bernama Basava yang diangkat jadi Perdana Menteri. Sang raja cuma melihat Basava sebagai seorang administrator yang hebat, yang pintar mengurus keuangan. Dia sama sekali nggak tahu kalau orang yang baru saja dia beri jabatan penting ini adalah seorang revolusioner religius yang apinya akan segera membakar seluruh tatanan kerajaannya. Soalnya, Basava ini bukan menteri biasa. Dia adalah pemuja dewa Shiva yang sangat taat, sekaligus pemimpin sebuah gerakan spiritual baru bernama Lingayat. Gerakan ini punya ide yang radikal banget pada masanya. Mereka menolak semua ritual yang rumit dan gak mau ada perantara pendeta. Mereka percaya bahwa hubungan dengan Tuhan itu harus langsung, personal, dan mendalam. Coba kita lihat bedanya. Ajaran Basava ini benar-benar menabrak tradisi Brahmanisme yang sudah ada ribuan tahun. Kalau tradisi lama butuh ritual dan kasta yang kaku, ajaran Basava meruntuhkan semuanya. Dia bilang, semua orang itu setara di hadapan Shiva, nggak peduli kastanya apa. Jalan menuju Tuhan terbuka untuk semua orang. Ini jelas serangan langsung ke jantung kekuasaan para pendeta Brahmana. Tapi, mungkin ajarannya yang paling revolusioner adalah kalimat sederhana ini. Pekerjaan adalah ibadah. Ide ini langsung mengangkat derajat kaum pekerja, petani, dan rakyat jelata yang selama ini dianggap rendah. Gak heran, ajarannya menyebar cepat sekali seperti api, menciptakan sebuah gerakan sosial yang begitu besar sampai-sampai pihak istana pun gak bisa mengendalikannya. Nah, disinilah konflik akhirnya gak bisa dihindari lagi. Basava, yang posisinya juga sebagai bendahara kerajaan, mulai memakai uang negara untuk membantu komunitas Lingayat. Tentu saja, ketika Raja Bijala sadar bahwa kas kerajaannya dipakai untuk mendanai gerakan yang justru mengancam kekuasaannya, kesabarannya habis. Raja kemudian menjatuhkan hukuman yang kejam kepada beberapa pengikut Basava. Tapi, tindakan ini ternyata jadi kesalahan fatal. Bukannya takut, kaum Lingayat malah murka. Dalam aksi balas dendam yang sangat cepat, Raja Bijala dibunuh. Kerajaan Bun langsung jatuh ke dalam kekacauan total. Basava sendiri, sang penggagas revolusi, terpaksa harus melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Dan disinilah kedua kisah kita sampai pada akhir yang sama-sama tragis. Kita punya satu raja yang membangun kerajaannya dengan tangan besi dari atas, dan satu menteri yang menggerakkan revolusi dari bawah. Metodenya beda banget, tapi warisan yang mereka coba bangun ternyata sama-sama rapuh. Ibaratnya, seperti membangun istana megah di atas pasir. Coba deh, lihat betapa cepatnya semuanya hancur. Cuma beberapa tahun setelah para krama Bahu wafat, Sri Lanka yang sudah susah payah dia satukan kembali pecah belah. Sementara itu, kerajaan Kalachuri yang diguncang revolusi Basava juga hancur lebur gak lama setelah rajanya terbunuh. Semua kerja keras seumur hidup lenyap begitu saja dalam sekejap. Kisah para krama Bahu dan Basava ini pada akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang relevan sampai kapanpun. Bisakah sebuah visi besar untuk sebuah bangsa bertahan lebih lama dari sang visioner itu sendiri? Cerita mereka mengingatkan kita bahwa terkadang bahkan kekaisaran termega atau revolusi paling bersemangat sekalipun dibangun di atas fondasi yang paling rapuh, yaitu satu nyawa manusia.